Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang nonton. Kami perkenalkan dari kelompok 7, Wilya Satria, Winarto Saputro, dan saya sendiri Yuliana akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi pada Apache Kafka. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang aplikasi-aplikasi Apache pada Kafka, kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang harus dipahami pada Apache Kafka. Namun kami akan menjelaskan sekilas saja karena sudah dijelaskan pada video kelompok sebelumnya. Apache Kafka adalah sebuah publish subscribe messaging system. Messaging system adalah sistem yang bisa dibangun untuk mengirimkan message antar proses, aplikasi, dan server. Jadi, intinya adalah Kafka ini adalah message broker yang bertujuan untuk mengirimkan pesan dari sebuah produser yang akan diterima oleh konsumer. Jadi teman-teman, di dalam Kafka ini setiap pesan yang masuk itu dia hanya ditambahkan saja. Tidak akan dilakukan pengubahan terhadap data sebelumnya. Oke, berikut adalah pengertian atau konsep-konsep yang harus kita pahami sebelum kita ke lebih lanjut, yaitu producer, consumer, message, connection, topic partition, replicas, consumer group, offset, node, dan cluster. Kafka broker. Jadi simpelnya itu Kafka broker adalah sebuah Kafka server dan Kafka cluster. Kafka cluster sendiri adalah kumpulan dari beberapa Kafka node. Nah, teman-teman, di dalam sebuah cluster akan ada server yang menjadi leader dan follower, atau bisa kita anggap kayak server utama dan server cadangan gitu. Nah, server yang akan menjadi leader ini, semua pesan akan masuk melalui server leader dan didistribusikannya oleh server leader. Namun, jika si server leader down, maka salah satu followernya akan diangkat menjadi leader. Jadi, kalau misalnya server utamanya down, maka server cadangannya ini akan diangkat sebagai server utama secara otomatis oleh Kafka. Nah, berikut. Jadi leadernya itu misalnya adalah yang red ini, kemudian ininya itu adalah followernya. Nah, jadi saat si server leadernya itu down, akan digantikan oleh server followernya. Selanjutnya, Kafka topic. Kafka topic adalah kategori pesan yang ada di dalam Kafka. Produser akan mengirim pesan ke sebuah topik tertentu dan konsumer akan membaca pesan yang dikirim ke sebuah topik. Selanjutnya, Kafka partition. Di dalam Kafka, pesan disimpan dalam sebuah partisi dari sebuah topik. Pesan yang masuk ke dalam Kafka broker akan dipotong menjadi beberapa bagian. Banyaknya partisi bisa diatur saat pembuatan sebuah topik. Kebetulan kan Kafka partition ini udah sempat dibahas oleh Mas Hikam. Saya hanya sekilas saja. Berikutnya ada offset. Offset ini adalah sebuah unique identifier. Jadi dia itu kayak record tapi di dalam sebuah partisi. Nah, identifier tersebut biasanya digunakan oleh consumer untuk menandakan sudah sampai mana record di partisi tersebut sudah dibaca oleh sebuah konsumer terakhir kali. Itu record atau kayak data-data itu biasanya disimpan di dalam Zookeeper. Jadi gini teman-teman, semisal si konsumer ini mati atau down gitu, maka konsumer itu tidak akan melakukan
tidak akan melakukan lagi konsum ulang semua pesan dari awal. Tetapi dia itu si konsumer ini akan melakukan pengecekan ke Zookeeper sudah sampai mana pesan dikonsum oleh konsumer sebelum si konsumer ini down atau mati. Oke, berikutnya consumer group. Kumpulan dari beberapa konsumer yang melakukan subscribe terhadap sebuah topik. Setiap konsumer akan menerima pesan dari subset yang berbeda dalam sebuah topik. Kafka menjamin bahwa pesan akan hanya dibaca oleh single consumer dalam sebuah grup. Jadi teman-teman, sederhananya itu adalah setiap konsumer ini akan mendapatkan pesan yang berbeda-beda. Jadi, pesan yang dikirimkan oleh message broker akan diterima oleh persis satu konsumer saja. Nah, Kafka menjamin bahwa pesan akan hanya dibaca oleh single consumer dalam sebuah grup. Pertanyaannya, kalau misal kita pengennya pesan ini diterima oleh dua, gimana dong? Nah, ya udah, kita tinggal membuat consumer group yang baru dengan nama yang berbeda aja gitu. Oke, kemudian adalah retention policy. Di Kafka, kita tidak melakukan deletion terhadap message yang ada di dalam broker, tapi kita melakukan pembatasan terhadap siklus hidup si message atau disebut sebagai retention policy. Jadi secara defaultnya itu teman-teman, sebuah pesan di Kafka ini hanya akan hidup selama 7 hari. Setelah 7 hari, pesan tersebut akan dihapus secara otomatis dari broker. Kita bisa melakukan pengaturan retention policy menggunakan dua hal, yaitu waktu dan ukuran partisnya. Jika sebuah message sudah melewati policy yang sudah ditentukan, maka message yang lama akan dihapus. Oke, nah sekian teman-teman sekilas tentang pembahasan dari Apache Kafka. Nah, kemudian kita langsung ke aplikasi-aplikasi Apache Kafka. Case pertama tentang build for real-time big data messaging with Apache Kafka. Ini adalah kasus yang benar-benar sederhana, kemudian akan dilanjutkan oleh kasus kedua oleh Wilya Satria dan kasus ketiga oleh Winarto Saputro. Jadi kita membangun sistem pesan data besar yang berkelanjutan dengan Apache Kafka. Ini kasus pertama adalah kasus yang benar-benar sederhana dan saya yakin teman-teman pasti mengerti semua. Berikut adalah arsitektur dari Apache Kafka. Nah, dia kayak ngirim pesan pertama, si produser ngirim pesan ke konsumer, pesan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita sebelum bikin Kafka produsernya, kita configuring dulu the method produsernya. Nah, ada 3 properti yang wajib, yaitu adalah bootstrap server config, kemudian case serialist class config, kemudian value serialist class config. Nah, bootstrap server config ini adalah alamat broker dari Kafka. Jadi jika Kafka berjalan dalam sebuah cluster, maka kita dapat memberikan alamat. Nanti dia dipisah dengan koma. Contoh seperti nama hostnya apa, kemudian portnya berapa. Jadi kayak localhost /29091. Nah, formatnya seperti itu. Kemudian case serialist ini adalah nama kelas untuk objek key. Contohnya seperti misalnya long serialist. Nah, terus ada juga kalau value serialist class config ini itu nama kelas untuk serialist object value. Contohnya seperti string serialist.
Oke, nah ini adalah listing atau struktur dari Kafka Producer. Konfigur the producer ini diperlukan ketika kita ingin menggunakannya untuk membuat objek Kafka Producer. Jadi setiap kali kita ingin mengirim pesan ke server Kafka, maka kita akan membuat objek dari producer record. Teman-teman, ini producer record. Nah, nanti kita kita membuat objek producer record. Kemudian kita akan memanggil metode producer send-nya, dan nanti dia akan mengambil dua parameter. Yang pertama, nanti si producer record ini mengambil dua parameter. Yang pertama adalah nama topik pesan yang akan dipublish dan pesan yang sebenarnya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memanggil metode producer close ini ketika kita sudah tidak menggunakan producer lagi. Baik teman-teman, berikutnya adalah configuring the message consumer. Jadi untuk properties dari configuring the message consumer ini, dia tidak beda jauh dengan producer. Nah, jadi di sini itu ada bootstrap server config juga untuk alamat broker Kafka-nya. Kemudian ada juga kaedah serializer-nya. Ini yang objeknya kunci, kemudian yang ini objeknya value. Nah, kemudian ada juga group ID config. Ini adalah 4 properti wajib untuk configuring the message consumer. Oh ya, group ID config ini itu ID group yang digunakan untuk mengidentifikasi grup mana yang dimiliki oleh konsumen ini. Berikutnya, ini adalah listing atau struktur dari Kafka Producer. Nah, saya akan menjelaskan dari garis besar dari listing Kafka Consumer ini. Yang pertama adalah ini. Nah, jadi di thread ini itu nanti kita ke next dulu aja. Oh, sebentar. Nah, ini yang bagian kedua dari listing consumer Kafka Consumer. Jadi di sini itu di dalam kelas consumer thread ini pertama di dalam method run ini, di dalam method run ini nanti dia akan membuat Kafka Consumer Object dengan properti yang sesuai, yaitu ini ya. Nah, kemudian nanti dia akan berlangganan ke topik yang argumen dengan constructor dengan memanggil Kafka Consumer Subscribe method ya. Kemudian nanti akan dilakukan polling server Kafka setiap 100 milidetik untuk memeriksa apakah ada pesan baru dalam topik tersebut. Nah, nanti ini tuh dia akan mengulangi daftar semua pesan baru dan mencetaknya ke konsol. Nah, teman-teman, untuk di kelas yang ini, untuk kelas consumer thread yang ini, dia akan memulai dengan looping dan akan terus melakukan polling topik untuk pesan baru. Sementara di kelas di sini dia menunggu sampai masuk ke exit, sehingga setelah masuk exit, nah dia akan lari ke wake up exception dan akan menyebabkan polling berhenti untuk pesan baru. Kemudian Kafka Consumer akan memanggil metode Kafka Consumer Close. Nah,
Nanti kalau misalnya teman-teman coba nanti code-nya bisa, dan hasilnya akan seperti ini saat dia mengirim pesan pertama. Saat produser mengirim pesan pertama, kemudian nanti konsumernya juga akan menerima pesan ini dalam 100 milidetik. Nah, baik teman-teman, sekian dari saya hanya menjelaskan satu case yang sangat sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wilya Satria, dan judulnya itu tentang tiket bus RBT, bus rapid transit. Dan nanti setelah Wilya Satria akan dilanjutkan oleh Winarto Saputro. Dia akan menjelaskan tentang sensor. Sekian dulu dari saya, dan akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Sebelum ke presentasi berikutnya, teman-teman bisa subscribe, share, komen, like, dan jangan lupa di pencet loncengnya. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelompok kami yang membahas topik contoh aplikasi Kafka. Di sini saya akan memberikan case kedua, yaitu tentang data transaksi tiket elektronik bus rapid transit. Data transaksi elektronik bus rapid transit ini saya temukan case-nya yaitu di Jurnal Anak Teknologi Informasi. Teknologi Informasi UGM, yaitu tetangga kita ya. Oke, pada data transaksi bus rapid transit ini, data yang dihasilkan dari data tiket elektronik ini dapat dikelola untuk memperbaiki rute dan pelayanan yang lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna bus rapid transit ini. Namun, terdapat masalah pada data yang sangat besar ini, yaitu data yang dihasilkan dari data transaksi tiket elektronik ini sangat besar, mencapai ratusan gigabyte, sehingga untuk mengolah data tersebut tidak dimungkinkan hanya dengan menggunakan MySQL. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi yang terintegrasi, yaitu Apache Kafka, Apache Spark, dan Apache Cassandra. Pada case ini, mereka menggunakan 3 aplikasi yang terintegrasi. Namun, dalam topik pembelajaran kita hanya membahas pada Apache Kafka. Integrasi ketiga ini akan membuat workflow yang mampu mengelola data transaksi tiket elektronik BRT menjadi informasi yang mengenai asal tujuan penumpang. Dapat mengetahui asal tujuan penumpang. Dalam penelitian ini akan dibangun infrastruktur big data dari ketiga integrasi tersebut. Apache Kafka, Apache Spark, dan Apache Cassandra.
Oke, kita langsung saja ke implementasi Kafka pada data transaksi elektronik bus rapid transit ini. Seperti yang telah teman-teman ketahui sebelumnya, dan juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, apa itu Kafka, bagaimana Kafka itu sendiri. Kafka mempunyai produser dan subscriber, dan mempunyai broker untuk pendistribusian datanya. Ini merupakan arsitektur Kafka yang dipakai pada case ini. Perbedaan Kafka dengan pengiriman pesan lainnya dengan penggunaan perbedaan Kafka untuk penggunaan elektronik ini antara menggunakan Kafka dengan tidak itu sangat berbeda. Perbedaannya ya salah satunya yaitu yang pertama, Kafka itu didesain untuk terdistribusi ke banyak, sehingga sangat mudah untuk menambah kapasitas kemampuannya. Jadi dengan menggunakan Kafka ini sangat mudah dalam pendistribusiannya, sehingga mudah untuk meningkatkan kemampuan kapasitasnya dengan adanya broker tersebut. Yang kedua, Kafka menyediakan throughput yang tinggi untuk publisher dan subscriber. Ya, yang ketiga, Kafka mendukung multi-subscriber dan mampu menyeimbangkan penerima saat terjadi kesalahan. Jadi, Kafka ini mendukung untuk banyak subscriber, seperti itu. Misalnya dia hanya mempunyai 2 produser, namun di sini dia bisa mempunyai 3 subscriber. Jadi bisa memiliki banyak multi subscriber. Dan sehingga dia mampu menyeimbangkan semuanya dan tidak akan terjadi kesalahan. Kemudian, dengan menggunakan Kafka ini, pada transaksi elektronik ini juga dapat mempermudah Kafka karena Kafka akan tetap menyimpan pesan pada disk sehingga pesan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagan dari case BRT ini secara keseluruhan. Jadi di sini terdapat data source. Data source kemudian meneruskan ke data agregator. Data agregator ini yang akan diproses oleh Apache Kafka. Kemudian Apache Kafka mengirimkan pesan atau data kepada Apache Spark. Kemudian Apache Spark mengolah data tersebut dan memprosesnya. Kemudian Apache Spark ini meneruskan atau menyimpan datanya pada Apache Cassandra. Kemudian Apache Cassandra meneruskan datanya kemudian setelah disimpan di Apache Cassandra akan divisualisasikan menggunakan Tableau. Seperti itu. Jadi, untuk mengimplementasikan framework Big Data pada data transaksi BRT ini, diperlukan skenario pengujian case menggunakan 2 macam skenario.
jumlah skenario dalam dua skenario tersebut mempunyai dua broker untuk dua skenario. Dua broker ini menyesuaikan jumlah core prosesor pada sisi server. Jumlah core prosesor pada sisi server. Cukup dimengerti kan? Kemudian, data yang diterima Apache, data dialirkan dari PC klien itu menggunakan Apache Kafka. Apache Kafka ini kan menuju server, baik itu pada kabel LAN atau wireless ke Apache Spark. Nah, Apache Spark ini, data yang diterima dari Apache Spark ini akan disimpan dalam Apache Cassandra dalam bentuk tabel, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui, ini adalah skenario 1 dari BRT, skenario 2 dari BRT. Mungkin inilah pengaplikasian Kafka pada case kedua yaitu data transaksi bus rapid transit yang dapat saya ceritakan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan ada prakteknya yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila teman-teman kurang memahami. Sekian, terima kasih.